Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 9B akan memaparkan analisis struktur, frasa, gatra, dan klausa pada kalimat berita. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dianita dengan NIK mahir 28, selanjutnya ada saya sendiri, Naura Wita Fadila dengan NIK mahir 58, dan yang terakhir ada Olivia Hanum Fatmasari dengan NIK mahir 62. Untuk pengertian frasa sendiri, frasa adalah satu gramatikal yang terbentuk dari dua kata atau lebih yang memiliki hubungan antar unsur pembentuknya tidak melebihi batas fungsi dari unsur klausa. Jadi dua, yaitu frasa endosentris adalah frasa yang memiliki unsur langsung yang salah satu atau keduanya dapat menggantikan posisi di dalam kalimat, dan yang tidak memiliki unsur langsung yang dapat menggantikan posisinya di dalam kalimat. Gatra adalah bagian kalimat yang dapat berupa kata atau frasa yang menduduki satu fungsi dalam sintaksis. Menurut Alwi dan teman-teman 2010, gatra adalah lingkungan yang tertentu dalam kalimat yang dapat ditempati oleh suatu unsur bahasa. Klausa sendiri adalah suatu kesatuan bentuk bahasa yang terdiri dari subjek dan predikat dan diakhiri oleh intonasi nonfinal dan merupakan bagian dari kalimat. Menurut Gridal, klausa mendefinisikan klausa sebagai satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri menjadi kalimat. Dan oleh teman saya. Itu, penjabat PJ Gubernur Gorontalo, Rudi Salahuddin menyebut Gorontalo siap menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia Timur. Analisis frasa berdasarkan kelas kata atau unsur pusatnya. Yang pertama, penjabat PJ Gubernur Gorontalo, Rudi Salahuddin termasuk frasa nominal. Yang kedua, ada Gubernur Gorontalo, Rudi Salahuddin yang termasuk frasa nominal. Yang ketiga, Gubernur Gorontalo termasuk frasa nominal. Yang keempat, Gorontalo siap menjadi termasuk frasa verbal. Yang kelima, pusat ekonomi baru termasuk frasa nominal. Yang keenam, pusat ekonomi termasuk frasa nominal. Yang ketujuh, di Indonesia Timur termasuk frasa preposisional. Dan yang kedelapan, Indonesia Timur termasuk frasa nominal. Lalu, analisis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama ada penjabat PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, termasuk frasa endosentris apositif. Yang kedua, Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, termasuk frasa endosentrik apositif. Yang ketiga, Gubernur Gorontalo, termasuk frasa endosentrik atributif. Yang keempat, Gorontalo siap menjadi, termasuk frasa endosentrik atributif. Yang kelima, pusat ekonomi baru, termasuk frasa endosentrik atributif. Yang keenam, pusat ekonomi, termasuk frasa endosentrik atributif. Yang ketujuh, di Indonesia Timur, termasuk frasa eksosentris konjungsional. Yang kedelapan, Indonesia Timur, termasuk frasa endosentrik atributif. Lalu, analisis gatranya yang pertama, penjabat PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin, termasuk gatra subjek, menyebut termasuk gatra predikat, dan Gorontalo siap menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia Timur, termasuk gatra objek. Pada gatra objek terdiri dari Gorontalo termasuk gatra subjek, siap menjadi termasuk gatra predikat, dan pusat ekonomi baru di Indonesia Timur termasuk gatra pelengkap. Jadi, pola gatranya adalah SPO,
SP pelengkap. Dan yang terakhir adalah analisis klausa. Yang pertama, penjabat PJ Gubernur Gorontalo Rudi Salahuddin menyebut Gorontalo siap menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia Timur. Yang kedua, Gorontalo siap menjadi pusat ekonomi baru di Indonesia Timur. Jadi, di dalam kalimat tersebut terdapat dua klausa. Klausa pertama berupa kalimat, dan klausa kedua berupa bagian dari kalimat. Baik, untuk kalimat berita kedua akan dijelaskan. Baik, selanjutnya yaitu contoh kalimat kedua. Wang Donghyuk mempersempit jadwal perilisan untuk Squid Game 3 dan mengungkapkan musim tersebut akan dirilis pada musim panas atau musim gugur tahun 2025. Analisis frasa yang pertama yaitu berdasarkan kelas kata atau unsur pusatnya. Yang pertama, jadwal perilisan untuk Squid Game 3 merupakan frasa nominal. 2. Jadwal perilisan merupakan frasa nominal. 3. Untuk Squid Game 3, frasa preposisional. Dan yang keempat, Squid Game 3 merupakan frasa nominal. Kelima, musim tersebut akan dirilis merupakan frasa verbal. 6. Musim tersebut merupakan frasa nominal. 7. Pada musim panas atau musim gugur merupakan frasa preposisional. 8. Musim panas atau musim gugur tahun 2025 merupakan frasa nominal. 9. Musim panas atau musim gugur merupakan frasa nominal. Dan yang terakhir, tahun 2025 merupakan frasa nominal. Selanjutnya, analisis frasa berdasarkan unsur pembentuknya. Yang pertama, jadwal perilisan untuk Squid Game 3 merupakan frasa endosentris atributif. Kedua, jadwal perilisan merupakan frasa endosentris atributif. 3. Untuk Squid Game 3, frasa exosentris preposisional. 4. Squid Game 3 merupakan frasa endosentris atributif. 5. Musim tersebut akan dirilis merupakan frasa exosentris konjungsional. 6. Musim tersebut merupakan frasa endosentris atributif. 7. Pada musim panas atau musim gugur tahun 2025 merupakan frasa exosentris preposisional. 8. Musim panas atau musim gugur tahun 2025 merupakan frasa exosentris konjungsional. 9. Musim panas atau musim gugur merupakan frasa eksosentrik konjungsional. Dan yang terakhir, tahun 2025 merupakan frasa endosentris atributif. Selanjutnya yaitu analisis kata. Hwang Dong-hyuk mempersempit jadwal perilisan untuk Squid Game 3 dan mengungkapkan musim tersebut akan dirilis pada musim panas atau musim gugur tahun 2025. Analisis kata yang pertama yaitu Hwang Dong-hyuk sebagai kata subjek, mempersempit sebagai kata predikat. Jadwal perilisan untuk Squid Game 3 merupakan kata objek. Hwang Dong-hyuk merupakan kata subjek, mengungkap merupakan kata predikat. Dan yang terakhir, musim tersebut akan dirilis pada musim panas atau musim gugur tahun 2025 merupakan kata objek. Jadi pola kata tersebut yaitu SPO dan SPO. Lalu yang terakhir yaitu analisis klausa. Klausa yang pertama yaitu Wang Dong-kyuk mempersempit jadwal perilisan untuk Squid Game 3 dan mengungkapkan bahwa musim tersebut akan dirilis pada musim panas atau musim gugur tahun 2025. Lalu analisis klausa kedua, musim tersebut akan dirilis pada musim panas atau musim gugur tahun 2025. Jadi dalam kalimat tersebut ada dua klausa. Klausa pertama sebagai kalimat dan klausa kedua bagian dari kalimat. Saya kembalikan ke moderator. Baik,
Sekian pemaparan dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.